Oke cuy, balik lagi sama gua Gani. Di video kali ini gua dikirimin lagi sebuah SSD dari Phenom RX ya. Bukan SSD NVMe, bukan SSD SATA, melainkan SSD eksternal ya teman-teman ya. Ini gue baru tahu juga kalau Phenom RX ternyata ngejual SSD eksternal dan harganya bisa gue bilang ini cukup terjangkau murah teman-teman ya. Dan gak usah lama-lama, langsung aja kita unboxing dulu ini SSD isinya gimana apa aja karena gue masih belum tahu juga gitu ya. Dan nanti kita akan jajal speednya di PC yang ini ya. Ini i5 Gen 13 B760 sama RAM DDR5. Oke, kita unboxing dulu tapi ini si SSD eksternalnya. Nah, ini dia SSD eksternalnya teman-teman ya. Tampilan dusnya simpel banget sih. Kayak langsung kotak terus begini ya. Dan ini di stiker tempel gitu sama Phenom RX ya. Tulisannya eksternal SSD super fast ya. Super fast USB 3.2 Gen 2 USB-C 256 GB. Dan di sini gue belum tahu ya apakah ini SSD-nya dalamannya M.2 SATA atau M.2 NVMe ya. Oke. Dan di sini segelnya udah kebuka. Mungkin udah mampir ke beberapa review, gue nggak tahu juga ya. Oke, isinya nggak ada surat-suratan teman-teman ya. Simple seperti SSD Phenom RX pada umumnya aja, langsung barang. Di sini langsung Phenom RX SSD ya, 256. Udah, sama itu aja. Colokannya pakai Type C ya. Gue sebenarnya pengen ngebongkar gitu isinya gimana. Nah, tapi di sini kagak ada lubang baut ya. Jadi gue nggak tahu cara bongkarnya, jadi biarin aja. Untuk kabelnya kita dikasih USB-C tuh USB A yang 3.0 apa 3.2 gitu tadi, gue lupa bacanya ya. Oke. Untuk harganya sendiri teman-teman bisa mampir ke Tokpednya Phenom RX Official ya. Dia ada bermacam varian dari mulai 256 sampai 2 tera. Untuk yang 256 ini harganya 350.000. 512-nya 484, 1 tera 700.000 dan 2 teranya 1,2. Tapi di sini yang 2 teranya lagi habis ya. Oke, kalau gua baca deskripsinya, si SSD ini tuh speednya read and write-nya up to 500 Mbps-an ya, setara SSD SATA ya. Tapi nanti kita akan lihat ya. Dan di sini gua akan testing pertama pakai yang colokan bawaannya dulu ya, yang pakai USB 3.2 ini. Kalau misalkan habis ini udah, gue pengen jajal colokin pakai kabel yang Type C to Type C ya, nih C to C, apakah bisa kebaca atau tidak. Kalau misalkan bisa kebaca, gue pengen tahu test speednya apakah sama ataukah berbeda ya. Oke, lama-lama langsung aja kita jajal colokin ini ke si PC ya. Oke, gue nyolokinnya di motherboard ya teman-teman ya. Nah, dan dia langsung kebaca. Oh, udah dipartisi di sini ternyata ya. Kalau kita beli SSD yang NVMe atau SATA soalnya belum terpartisi, dan ini isinya kosong ya. Oke, pertama gue mau buka Crystal Disk Info dulu ya. Mana sih Crystal Disk Info teh? Nah, ini dia tampilan di Crystal Disk Info ya teman-teman ya. Dan di sini kebacanya SSD SATA 256 ya. Jadi yang ada di dalamnya itu berarti SSD M.2 SATA, bukan M.2 NVMe ya teman-teman ya. Oke, dan langsung aja kita cek speednya kena berapa ya. Di sini gua pakai 2 aplikasi teman-teman ya. Pertama Crystal Disk Mark, sama satu lagi yang AS SSD Benchmark ya. Dan di sini untuk hasil testing sudah pasti AS SSD biasanya lebih rendah daripada Crystal Disk Mark ya. Oke, ini kita buka, kita akan tes dan langsung tunggu sampai kelar aja ya. Soalnya kalau ditungguin malah lama nanti. Tahu-tahu udah ke tes semuanya aja ya. Nah, ini dia hasilnya teman-teman ya. Di testing di Crystal Disk Mark dan AS SSD ya. Untuk Crystal Disk Mark dapat rate 567, rate-nya 480. Ini udah lebih dari klaim yang ditulis di deskripsi ya.
RAID 520, RAID 450, dan di Crystal Dismark dapatnya lebih ya. Kalau di SSD skornya memang lebih rendah dari Crystal Dismark, tapi di sini bisa dilihat RAID-nya dapat 524 dan memang lebih dari klaimnya juga ya. RAID-nya 444 ya, beda beberapa Mbps doang ya dari yang di deskripsi ya. Dan menurut gue untuk hasil speed seperti ini, untuk SSD eksternal yang dicolokin via USB 3.2 ya, ini menurut gue udah lebih dari cukup teman-teman ya. Speednya sama seperti SSD SATA kalau dicolokin langsung ke motherboard ya, mirip-mirip speednya. Oke. Nah sekarang gue pengen coba lepas dulu ini SSD eksternalnya, gue pengen coba ganti. Kalau pakai kabel Type C to Type C dia bisa connect ke motherboard apa enggak ya. Ini gue pakai kabel yang dari Unitech ya, yang waktu kemarin dikirimin juga sama Asia Raya. Kita coba kalau pakai kabel Type C to Type C bisa atau enggak kebaca di sini. Kalau kebaca, ya wes kita coba langsung tes speednya lagi. Kita eject dulu si SSD-nya. Oke. Nah, lalu kita cabut teman-teman ya. Kita ganti pakai kabel yang Type C to Type C. Apakah bisa terbaca atau tidak? Kita akan lihat. Oke, ternyata dia kebaca juga teman-teman ya. Oke, di sini sih. Nah, dia kebaca juga ya. Oke. Dan ya wes, gue akan langsung tes speednya lagi. Nanti akan gue taruh di sebelah kiri. Yang ini yang hasil yang tadi kagak gue close ya. Jadi biar bisa lihat perbandingan hasil tes kalau pakai Type C sama si USB 3.2 bawaannya. Oke, ini dia hasil testing menggunakan kabel Type C to Type C ya. Hasilnya mirip-mirip. Ya, dan kalau gue pribadi kayaknya bakal mutusin pakai kabel bawaannya aja karena hasilnya udah mirip-mirip dan ya udah kabel bawaan aja udah lebih dari cukup gitu teman-teman ya. Oke, sekarang saya mau mencoba mengcopy salah satu game aja kali ya nih. Halo aja kali ya, kita coba copy ke ke si SSD eksternalnya. Kita lihat. Nah, buat gue pribadi, SSD si Venom RX ini udah lebih dari cukup sih di harga yang 256-nya dia 350-an. Dapat speed kayak gini, itu udah cukup teman-teman kalau teman-teman mau nyimpen file ya. Kalau gue pribadi kayaknya bakal ngambil di 512 atau enggak di 1 tera ya. Kalau enggak 512 lah, soalnya harganya beda tipis sama 256, beda 100 ribuan doang ya. Tapi kalau kalian mau ngambil 1 tera di 700 ribu, ini pun masih murah banget teman-teman ya. Oke, dan garansinya dia resmi dari Asia Raya. Dan kalau mau hubungin tinggal kontak aja di Tokpednya atau enggak di Instagramnya si Venom RX ya. Oke, nah sambil nunggu copy filenya, di sini sih tulisannya 6 menit ya. Nah, di sini gua testingnya di jam 13.15 ya. Harusnya di 13.20 udah kelar ya. Coba kita tunggu aja. Nah, oke, udah jalan 3/4-nya nih ya. Ini di 13.18 ya. Oke, dari tadi sih kalau gue lihat speednya naik turun dari 40 sampai 100 Mbps ya. Walaupun lebih rendah dari hasil testing kayak Crystal Dismark ya, di Crystal Dismark 500-an. Tapi di sini cuma 60 sampai 90 sampai 100-an, gue nggak masalah sih. Gue lebih ke kayak real time-nya, copy file 20-30 giga dalam waktu 5 menitan itu menurut gue udah cepet sih ya. Jadi buat gue overall si SSD eksternal punya Venom RX ini udah lebih dari cukup untuk kegiatan-kegiatan gue sehari-hari, kayak model ada rakitan gitu ya, gue butuh file game gitu kayak Valorant gitu, di copy ke rakitan-rakitan baru. Kalau pakai SSD eksternal gini, copy filenya bisa lebih cepat daripada hard disk eksternal gitu teman-teman ya. Oke, ini sebentar lagi kelar tuh, jadi cuma 5 menitan doang nih kelar nih. Udah 40 detikan lagi tuh. Tak, kita tungguin aja deh ya. Ini udah 13.20, 6 menit lah ya. Kata dia tadi 5 menit atau 6 menit sih, gue lupa ya.
Pokoknya masih lebih dari cukup lah ini. Tuh. Speed naik turunnya juga stabil ya, 60, 70, 80, 90, 100 ya. Nggak jomplang banget tiba-tiba ke 0 tuh, 0 Mbps. Kalau pakai harddisk kan pernah sampai gitu guys. Jadi kalau copy file pernah tuh gua tek ada aja di 0, nunggu beberapa detik baru dia nanti naik lagi, turun lagi gitu. Nah, kalau pakai SSD eksternal dia bisa sedikit lebih stabil gitu. Oh. Sip. Nah, udah kelar, kita coba cek di properties tuh udah ke copy tuh 30 giga ya, 31 giga dalam 6 menit. Buat gue sih udah cepet temen-temen ya. Oke, paling segitu aja video singkat gue tentang unboxing dan testing SSD eksternal punya Phenom RX ya. Dari mulai 256, 512, 1 tera sama 2 tera, teman-teman bisa pilih aja sesuai selera. Garansinya resmi dari Asia Raya. Kalau minat linknya udah gue taruh di deskripsi. Sekian dari gue, hatur nuhun, terima kasih. Dan thank you teman-teman, semoga bermanfaat.